Bab 417. Wawancara. Nathan membolak-baliknya. Memang menarik banyak perusahaan besar. Oh iya. Stasiun TV Anhemia dan beberapa media ingin melakukan wawancara tentang konvensi ini. Ingin mempromosikan lebih awal. Bagaimana menurut Anda? Orang yang bertanggung jawab bertanya. Boleh. Promosikan lebih banyak. Banyak manfaat. Oh iya. Siapa reporter dari Anhemia TV yang akan wawancara? Nathan bertanya dengan santai. Oh, coba aku periksa. Seorang reporter bernama Maggie. Kata penanggung jawab. Nathan tidak berbicara. Hanya tersenyum. Dunia ini sempit. Saat ini, Maggie dan banyak pihak media sedang menunggu di luar aula. Dia baru saja mendapat kabar bahwa Nathan dipecat oleh Jordan Group. Maggie sangat senang. Menyenangkan. Dia mencibir. Nathan, ini hanyalah permulaan. Selanjutnya kesulitanmu akan datang. Nanti mungkin kamu tidak akan dapat membeli air dan beras. Kamu akan mati kelaparan di jalanan Anhemia. Hahaha, memikirkan hal ini. Maggie tidak bisa menahan tawa. Ada apa Nona Maggie? Beberapa rekan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada. Hanya merobek musuh lama. Membuatnya tidak punya tempat untuk pergi. Mata bahagia Maggie menyipit menjadi bulan sabit. Itu benar-benar berita yang menggembirakan. Semua orang menimpali. Ya. Nanti setelah selesai aku akan mentraktir kalian semua. Suasana hati Maggie sangat baik. Baik. Pemimpin mengatakan bahwa kalian bisa masuk untuk wawancara. Tetapi beberapa hal terlarang tidak dapat dilaporkan. Kalian tahu aturannya, kata staf pusat konvensi dan pameran kota. Paham. Paham. Semua orang mengambil peralatan dan segera memasuki aula. Maggie mendekati anggota staf dan bertanya dengan genit. Kalian dari tadi berbicara tentang pemimpin. Siapa pemimpinnya? Jangan bilang siapa-siapa. Pemimpin ini benar-benar bertanggung jawab. Dia datang melihat tata letak tempat secara langsung. Dia adalah wakil pemimpin Anhemia, pemimpin Clark yang bertanggung jawab atas konferensi promosi investasi ini. Aku baru saja melihatnya. Dia masih muda. Belum genap 30 tahun. Kata staf. Mendengar ini, mata Maggie berbinar. Bukankah ini tugas yang diatur bos stasiun TV untuk dirinya? Tidak diduga pemimpin Clark misterius ini datang hari ini. Maka hari ini adalah kesempatan besar. Aku harus mewawancarai pemimpin Clark ini. Jika kondisinya memungkinkan. Maggie juga ingin terjadi sedikit kisah romantis. Lagi pula seorang pemimpin yang berusia kurang dari 30 tahun. Pasti muda dan menjanjikan. Setelah tiba di aula, semua orang terlihat fokus dalam pekerjaannya. Profesionalisme Maggie masih sangat kuat. Mengalahkan rekan-rekan lain yang hadir. Dia adalah orang pertama yang menyelesaikan tugasnya. Namun, dia tidak pergi. Tetapi berkeliling di sekitar aula. Dari saat dia memasuki aula, dia melihat sekeliling. Untuk menemukan pemimpin Clark. Tapi setelah melihat-lihat, tidak ada yang cocok. Sepertinya pemimpin Clark ada di belakang panggung. Jadi setelah berkeliling dia datang ke belakang panggung. Ada terlalu banyak kamar. Maggie mulai mencari kamar demi kamar. Setelah mencari puluhan kamar, dia membuka pintu. Akhirnya ada banyak orang di dalam. Semua orang mengelilingi seorang pria muda. Melihat gaya dan auranya, Maggie yakin bahwa ini adalah pemimpin Clark yang baru. Tapi ketika dia melihat punggung pria itu, dia merasa sangat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Maggie sangat bersemangat dan cemas. Sekarang pemimpin Clark telah ditemukan. Maka dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Harus bisa mewawancarainya. Bab 418. Menyelinap. Apa yang kamu lakukan? Menyelinap seperti itu. Saat Maggie melangkah maju, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Membuat jantungnya berdetak kencang. Dia berbalik melihat beberapa penjaga keamanan menatapnya. Jangan salah paham. Aku Maggie, reporter dari stasiun TV. Ini adalah kartu identitasku. Maggie dengan cepat menyerahkan kartu pers dan penjaga keamanan. Mengkonfirmasi bahwa itu benar. Aku ingin mewawancarai pemimpin di dalam. Maggie mengungkapkan niatnya. Tidak bisa. Hari ini pemimpin di dalam tidak menerima wawancara. Yang mereka diskusikan bersifat rahasia. Silakan kembali. Dengan begitu,
Magi ditendang keluar dari belakang panggung. Tapi dia tidak terima. Bersusah payah menemukan pemimpin Clark. Tidak boleh menyerah begitu saja. Kak Magi, ayo pergi. Rekan-rekan lainnya telah pergi. Rekan kerjanya mendesak. Begini saja. Kalian pergi makan dulu. Aku menunggu seseorang di pintu masuk. Magi datang ke lorong pribadi di pusat konvensi dan pameran kota. Ini biasanya jalur bagi para pemimpin untuk keluar masuk. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Namun, Magi berpengalaman dan selalu menunggu di sini. Dia percaya bahwa pemimpin Clark pasti akan keluar lewat sini nanti. Saat itu, dia bisa langsung mewawancarainya. Tunggu saja. Magi hampir tertidur saat menunggu. Tapi tetap saja tidak ada orang. Bagaimana dia tahu bahwa Nathan 2 hari ini akan merencanakan segalanya dan harus tinggal di sini? Sementara dia menunggu, Nathan sudah tidur di sofa. Magi tidak percaya dan menunggu sampai pukul 6 hingga 7 malam. Tapi tetap tidak melihat seorang pun. Tidak boleh menyerah. Kesempatan ini terlalu penting bagiku. Magi menyemangati dirinya sendiri. Ketika tiba waktunya untuk pulang kerja, Nathan memeriksa ulang dan langsung pergi dari pintu masuk utama. Dia juga tidak tahu di mana lorong pribadi itu. Menunggu sampai jam 9 malam. Lorong pribadi baru ada yang keluar. Saat ini, kaki Magi sudah mati rasa. Magi segera bergegas dan bertanya. Maaf, izin bertanya. Apa pemimpin Clark sudah keluar? Ah, pemimpin Clark sudah pergi dari tadi. Staf terkejut. Mata Magi hampir terbang keluar. Apa? Pergi? Kapan dia pergi? Aku sudah menunggu di sini sepanjang hari. Kamu menunggu di sini. Tentu saja tidak akan bertemu. Pemimpin Clark pergi dari pintu masuk utama. Jam 7 tadi. Mendengar ini, Magi hampir gila. Apa? Dia dengan bodoh menunggu seharian di sini. Tapi Magi tidak mengeluh. Dia besok tetap akan datang. Menunggunya di sini. Setelah pulang ke rumah, Magi merasakan sakit di punggung. Ada sedikit kemarahan. Oh iya, Nathan. Kemarahan hari ini lampiaskan padamu saja. Magi mengangkat telepon dan memencet nomor. Insiden Nathan masih hangat. Popularitasnya belum banyak turun. Saat ini, seseorang tiba-tiba secara anonim mengungkap identitas istri, ayah mertua, ibu mertua dan tempat mereka tinggal maupun bekerja. Seketika, api perang menyulut pada Kirana dan orang tuanya. Kebetulan Kirana adalah direktur Colossus Group. Banyak orang mulai memboikot Colossus Group. Dalam semalam, Colossus Group mengalami kerugian besar. Rumah sakit menelepon dan meminta Amanda untuk beristirahat selama beberapa hari. Jangan datang bekerja. Dampak tidak terlalu baik. Hal yang sama berlaku untuk James. Departemennya tidak mengizinkan dia datang bekerja. Jadi dia dihentikan sementara tanpa bayaran. Setiap orang takut berdampak pada diri mereka sendiri. Masalah berkembang sejauh ini. Tidak ada yang menduganya. Bukankah Nathan mengatakan bahwa dia bisa mengatasinya? Mana cara mengatasinya? Kenapa masalahnya semakin besar? Bersambung